Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Kusirianto dengan NIM 2021 51156 dari kelas 3D. Di sini saya akan menunjukkan pengerjaan dari UAS Praktikum Jaringan Komputer yang diampu oleh Pak Imam Ghazali. Untuk soal disediakan topologi jaringan. Di sini saya sudah membuat topologinya. Untuk tabel addressing-nya juga sudah saya buat, yang mana tabel addressing ini akan saya terapkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer dengan topologi jaringan sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, kita ke server Saben. Untuk IP konfigurasi, di sini saya menggunakan IP address 30.30.2, subnet mask 255.0.0.0, default gateway 30.30.30.1, dan DNS server 30.30.30.2. Untuk server Merauke, di sini saya menggunakan IP address 170.70.70.2 dengan subnet mask 255.0.0.0, default gateway 70.70.70.1, dan DNS server 70.70.70.2. Untuk service DNS pada server Merauke sudah saya tambahkan www.wasdirkom1.com dan www.wasdirkom2.com dengan IP address 70.70.70.2. Pada server Saben juga sudah saya tambahkan pada DNS service www.wasdirkom1.com dan www.wasdirkom2.com dengan address 30.30.30.2. Selanjutnya, pada PC 0, di sini saya menggunakan IP address 172.16.1.2 dengan subnet mask 255.255.0.0, default gateway 172.16.1.1, dan DNS server 30.30.30.2. Untuk PC 1, saya menggunakan IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1, dan DNS server 30.30.30.2. Untuk PC 2, saya menggunakan IP address 192.168.2.3 dengan subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.2.2, dan DNS server 70.70.70.2. Untuk PC 3, di sini saya menggunakan IP address 172.16.2.3 dengan subnet mask 255.255.0.0, default gateway 172.16.2.2, DNS server 70.70.70.2. Setelah itu, kita beralih ke router 1 atau R1. Di sini langkah pertama yang saya lakukan ialah mengetikkan enable, kemudian konfigur terminal, kemudian interface FA00, kemudian IP address 172.16.1.1, subnet mask 255.255.0.0, kemudian no shutdown untuk menghidupkan, kemudian ketikkan exit, kemudian beralih ke interface 0, interface SE 0.0/0, kemudian IP add 40.40.40.2 dengan subnet mask 255.0.0.0, kemudian tambahkan clock rate 1200, kemudian ketikkan no shutdown untuk menyalakan, dan ketikkan exit. Setelah itu, untuk IP route, di sini saya menggunakan 5 IP route. Yang pertama, IP route 30.0.0.0, subnet mask 255.0.0.0, melalui kabel terdekat 40.40.40.1 agar terhubung ke server Saben. Untuk IP route 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 40.40.40.1 agar terhubung ke PC 1. Selanjutnya, IP route 172.16.2
melalui kabel terdekat 40.40.40.1 agar terhubung ke isi 3. Selanjutnya IP route 70.0.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 40.40.40.1 agar terhubung ke server Merauke. Yang terakhir, IP route 192.168.2.0 melalui kabel terdekat 40.40.40.1 agar bisa terhubung ke PC1. Setelah itu, lanjut ke router 2 atau R2. Sini untuk mempersingkat waktu, saya langsung menuju ke IP route karena untuk interface langkahnya sama dengan ketika kita pada router 1, namun dengan memperhatikan IP address yang telah saya berikan. Untuk IP route yang pertama pada router 2, IP route 172.16.0.0 subnet mask 255.255.0.0 melalui kabel terdekat 40.40.40.2 untuk akhir terhubung ke PC0. Selanjutnya, IP route 192.168.1.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 50.50.50.2 agar terhubung ke PC1. Selanjutnya, IP route 172.16.0.0 subnet mask 255.255.0.0 melalui kabel terdekat 60.60.60.2 agar bisa terhubung ke PC3. Selanjutnya, IP route 70.0.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 60.60.60.2 agar terhubung ke server Merauke. Selanjutnya, IP route 192.168.2.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 60.60.60.2 agar bisa terhubung ke PC2. Selanjutnya, pada R3, di sini saya menggunakan 4 IP route. IP route yang pertama 172.16.0.0 subnet mask 255.255.0.0 melalui kabel terdekat 50.50.50.1 agar terhubung ke PC0 sekaligus terhubung ke PC3. Selanjutnya, untuk IP route 30.0.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 50.50.50.1 agar bisa terhubung ke server Sabang. Yang ketiga, IP route 70.0.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 50.50.50.1 agar bisa terhubung ke server Merauke. Dan yang terakhir, IP route 192.168.2.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 50.50.50.1 agar bisa terhubung ke PC2. Selanjutnya, pada R4, di sini saya menggunakan 5 IP route. Yang pertama, IP route 70.0.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 80.80.80.1 agar bisa terhubung ke server Merauke. Selanjutnya, IP route 192.168.2.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 80.80.80.1 agar bisa terhubung ke PC2. Selanjutnya, IP route 172.16.0.0 subnet mask 255.255.0.0 melalui kabel terdekat 80.80.80.1 agar bisa terhubung ke PC0. Dan yang keempat, IP route 30.0.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 80.80.80.1 agar bisa terhubung ke server Sabang. Dan yang terakhir, IP route 192.168.1.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 80.80.80.1 agar bisa terhubung ke PC1. Untuk R5, di sini saya menggunakan 5 IP route.
IP route yang pertama 172.16.0.0 melalui kabel terdekat 80.80.80.2 agar bisa terhubung ke PC 3. Sedangkan untuk IP route 172.16.0.0 subnet mask 255.255.0.0 melalui kabel terdekat 60.60.60.1 agar bisa terhubung ke PC 0. Kemudian IP route 30.0.0 subnet mask 255.0.0.0 melalui kabel terdekat 60.0.60.60.60.1 agar bisa terhubung ke server tabel. Dan yang keempat, IP route 192.168.1.0 melalui kabel terdekat 60.60.60.1 agar bisa terhubung ke isi 1. Ini yang terakhir, IP route 192.168.2.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 90.90.90.2 agar bisa terhubung ke PC 2. Untuk router yang terakhir atau router 6, di sini saya menggunakan 4 IP route. IP route yang pertama 172.16.0.0 melalui kabel terdekat 90.90.90.1 agar bisa terhubung ke PC 3 dan PC 0. Yang kedua, IP route 70.0.0.0 melalui kabel terdekat 90.90.90.1 agar bisa terhubung ke server Merauke. Yang ketiga, IP route 30.0.0.0 melalui kabel terdekat 90.90.90.1 agar bisa terhubung ke server Sabang. Dan yang terakhir, IP route 192.168.1.0 subnet mask 255.255.255.0 melalui kabel terdekat 90.90.90.1 agar bisa terhubung ke PC 1. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai konfigurasi router melalui CLI. Sekarang kita coba tes apakah antar PC sudah bisa mengirim pesan atau belum. Yang pertama PC 0 dan PC 2. Nah, di sini sudah berhasil. Yang kedua PC 1 dan PC 3. Di sini sudah berhasil. Kemudian coba PC 0 dan PC 1 juga sudah berhasil. Yang terakhir PC 3 dan PC 2. Ini juga sudah berhasil. Untuk ping pada command prompt juga sudah saya lakukan. Semuanya juga sudah berhasil. Berikut pada PC 1 juga sudah saya cek pada command prompt sudah berhasil semua. Kemudian untuk PC 2 juga saya sudah lakukan sudah berhasil semua. Untuk pada PC 3 juga sudah berhasil semua. Untuk akses DNS juga sudah berhasil. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengecek hasil mengecek DNS-nya pada PC 0 sudah berhasil mengakses www.wasdirkom1.com dan www.wasdirkom2.com. Pada PC 1 juga sudah berhasil mengakses semua. PC 2 juga sudah bisa mengakses semua. Dan yang terakhir, PC 3 juga sudah bisa mengakses DNS UAS www.wasdirkom1.com dan www.wasdirkom2.com. Saya rasa sekian penjelasan dari UAS praktikum jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.